Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah mati? Sebuah kesadaran yang tetap hidup meski dunia di sekitarmu runtuh. Itulah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang tak pernah jauh dari Allah. Namun kebanyakan manusia tersesat dalam gemerlap dunia dan lupa bahwa segala yang mereka cari sesungguhnya sedang memanggil dari dalam diri. Malam-malam panjang, kegelisahan, kehilangan, semua itu bukan hukuman melainkan undangan. Undangan untuk kembali ke asal cahaya yang melahirkanmu. Dan di balik semua itu, tersembunyi satu rahasia yang sangat halus, begitu suci, sir tertinggi saat ruh menyatu dengan kehendak Allah. Bab 1. Saat ruh menyatu dengan kehendak Allah. Ada saat ketika jiwa berhenti melawan arus, dan semua keinginan yang dulu terasa begitu kuat mulai hening dalam dirinya sendiri. Di sanalah ruh mulai mengenal kehendak yang lebih tinggi dari sekadar keinginan manusia. Ia tidak lagi bertanya mengapa, karena ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu telah memiliki tempatnya di dalam kebijaksanaan ilahi. Saat ruh tunduk bukan karena terpaksa, tetapi karena mengenali keagungan yang meliputi segala, maka kehendak pribadinya melebur menjadi satu dalam arus kehendak Allah. Ia tidak kehilangan dirinya, justru ia menemukan hakikat dirinya di sana, di dalam kehendak yang bukan lagi aku ingin, tetapi Allah menghendaki. Di momen itu manusia bukan lagi sekadar makhluk yang menjalani takdir, melainkan menjadi bagian dari takdir itu sendiri. Setiap langkah, setiap gerak, setiap hembusan napasnya terasa, seolah bukan berasal dari kehendak pribadi, melainkan dari tangan yang lebih halus dan tidak terlihat. Ruh yang telah menyatu dengan kehendak Allah bukan berarti kehilangan arah, tapi justru berjalan dengan kepastian yang sempurna. Ia tidak lagi gentar dengan kehilangan, tidak pula terlalu gembira dengan pencapaian, karena baginya semua adalah bagian dari perjalanan menuju sumbernya. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat untuk memiliki, tetapi sebagai cermin tempat ia mengenal sang pemilik segalanya. Dalam keheningan batin yang dalam, manusia mulai menyadari bahwa semua doa yang ia panjatkan sejak dahulu hanyalah bisikan dari kehendak yang sama. Ia memohon bukan karena ia tahu apa yang terbaik, tetapi karena Allah sedang mengajarkan bagaimana caranya berdoa melalui lisannya. Ia berharap bukan karena ia ingin mengatur hidupnya, tetapi karena Allah ingin memperlihatkan bahwa harapan sejati adalah bersandar padanya. Di titik ini, antara doa dan takdir tidak lagi terpisah. Yang berdoa dan yang mengabulkan menjadi satu dalam kesadaran yang sama. Kesadaran bahwa tidak ada daya dan upaya, kecuali dengan izinnya. Menyatu dengan kehendak Allah bukan berarti berhenti berbuat. Justru, dari sanalah lahir perbuatan yang paling murni. Perbuatan yang tidak lagi didorong oleh ego, ambisi atau ketakutan. Ia melakukan bukan untuk hasil, tetapi karena ia menjadi saluran dari kehendak yang lebih besar. Ia bekerja dengan tenang, mencintai dengan ikhlas, memberi tanpa menuntut balasan, karena semua itu bukan lagi dirinya yang bertindak, tetapi Allah yang bertindak melalui dirinya. Dan di situ keikhlasan menjadi bukan lagi ajaran, melainkan keadaan alami dari ruh yang telah pasrah total. Begitulah rahasia tertinggi itu bekerja. Semakin ruh menyadari kebersatuannya dengan kehendak Allah, semakin ia hilang sebagai aku, namun semakin ia nyata dalam makna sejati keberadaan. Ia tidak lagi menentang, tidak lagi memaksa, tidak lagi berharap pada sesuatu yang di luarnya. Ia hidup dalam arus cinta yang tidak bertepi, di mana setiap detik adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang ada, hanya Allah yang berkehendak, dan hanya Allah yang mengatur segalanya. Saat itu tiba, hidup bukan lagi perjuangan untuk menjadi sesuatu, tetapi perjalanan lembut menuju kesadaran bahwa sejak awal kita tidak pernah terpisah darinya. Bab 2. Ketika hati menjadi cermin kehendaknya. Ada saat di mana hati berhenti berdebat dengan takdir. Ia berhenti menuntut penjelasan atas luka, atas kehilangan, atas jalan yang terasa berat. Di saat itu hati mulai menjadi bening, seperti cermin yang tak lagi kotor oleh debu keluh dan prasangka. Ia hanya memantulkan apa yang Allah kehendaki untuk tampak di dalamnya. Ketika hati sudah tidak sibuk membandingkan dan menghakimi, maka yang tersisa hanyalah pantulan
dari wajahnya sendiri. Segala rasa sakit menjadi pelajaran lembut, segala kegagalan menjadi perantara untuk mengenal kasih sayangnya yang tersembunyi. Hati yang bersih tidak lagi menolak apapun, sebab ia tahu setiap yang datang hanyalah perintah dari kekasih yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam perjalanan menuju kebeningan itu, manusia harus berani menelusuri ruang-ruang gelap dalam dirinya. Setiap kemarahan, setiap iri, setiap takut kehilangan adalah kabut yang menutupi cermin hatinya. Ia tidak harus membuangnya dengan paksaan, cukup disadari dan diterima agar cahayanya bisa menembus perlahan. Dan ketika cahaya itu datang, ia tidak meledak dengan kebahagiaan, tetapi menerangi dengan ketenangan. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika keinginannya terpenuhi, melainkan ketika kehendak Allah dirasakan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Disitulah hati menjadi saksi dari gerak takdir yang indah, meski dari luar tampak seperti cobaan. Setiap insan yang menempuh jalan ini akan sampai pada titik di mana ia merasa sendirian, seolah semua telah menjauh darinya. Tapi justru di kesendirian itulah, ia mendengar suara halus yang tidak berbunyi, panggilan lembut dari dalam dirinya yang berkata, "Aku bersamamu." Itulah saat ketika hati mulai mengenali sumbernya. Tidak ada yang perlu dicari keluar, karena yang dicari telah lama bersemayam di dalam. Doa, zikir, dan air mata bukan lagi permintaan, melainkan percakapan antara hamba dan kekasihnya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena terlalu dekat dengan cahaya yang membuatnya luluh. Ketika hati telah menjadi cermin yang jernih, maka ia tidak lagi menyimpan apapun untuk dirinya. Ia tidak menuntut cinta, sebab ia telah menjadi cinta itu sendiri. Ia tidak mencari penerimaan, sebab ia telah diterima sepenuhnya olehnya. Dalam setiap napas ia melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Dalam hembusan angin, dalam tatapan manusia lain, dalam diam yang sunyi. Dan ketika dunia tampak keras, ia tetap lembut, karena hatinya telah menemukan keseimbangan antara tunduk dan pasrah. Ia hidup bukan untuk mencari makna, tapi untuk menjadi makna itu sendiri. Dan pada akhirnya, hati yang menjadi cermin kehendak Allah akan menyadari satu rahasia besar, bahwa segala sesuatu yang ia alami bukanlah tentang dirinya, melainkan tentang bagaimana Allah memperlihatkan dirinya melalui dirinya. Maka hidupnya menjadi doa yang terus mengalir. Langkahnya menjadi ibadah tanpa batas, dan diamnya pun menjadi zikir yang tak terputus. Ia tidak lagi menunggu surga, sebab surga telah hidup di dalam hatinya, di tempat di mana kehendak Allah dan ketenangan menjadi satu, tanpa batas, tanpa jarak. Bab 3. Sunyi yang membuka pintu rahasia. Ada saat di mana seseorang berhenti berbicara, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena ia mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Dalam kesunyian itu, ia mulai merasakan bagaimana ruh berbicara tanpa suara, bagaimana Allah menyapa tanpa huruf, dan bagaimana cinta bisa hadir tanpa bentuk. Sunyi bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci tempat hati dan Tuhan berjumpa tanpa perantara. Ketika manusia mampu berdiam dalam sunyi tanpa melarikan diri, maka tabir-tabir yang menutupi pandangannya mulai tersingkap satu persatu. Ia melihat kehidupan bukan lagi dari apa yang tampak, tapi dari rahasia yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Kesunyian bukan untuk mereka yang ingin lari dari dunia, tapi untuk mereka yang ingin benar-benar hidup di dalamnya. Dalam sunyi, seseorang belajar mendengar isyarat ilahi di balik setiap peristiwa kecil. Daun yang gugur, hujan yang turun, bahkan kesedihan yang datang. Semuanya berbicara, semuanya menyampaikan pesan yang halus dari Sang Pencipta. Namun hanya hati yang tenang yang mampu menangkapnya. Saat ruh telah menyatu dengan kehendak Allah, kesunyian tidak lagi menakutkan. Ia menjadi teman yang menuntun, menjadi cermin yang memperlihatkan wajah diri yang sejati. Di sana, seseorang mulai mengenali siapa dirinya sebelum nama, sebelum peran, sebelum dunia mengenalnya. Banyak orang mencari Tuhan melalui kata-kata, tapi para kekasih sejati menemukannya dalam diam. Karena di dalam diam, tidak ada lagi jarak antara yang mencari dan yang dicari. Segala usaha berhenti, dan yang tersisa hanyalah kehadiran. Di sanalah letak rahasia makrifat, bukan dalam banyak pengetahuan, tapi dalam keberanian untuk hening.
Sunyi mengajari manusia tentang kehadiran Allah yang tidak pernah pergi, tentang cinta yang tidak perlu dibuktikan. Dalam diam, seseorang menyadari bahwa setiap detak jantung adalah panggilan lembut darinya. Kembalilah kepadaku. Dalam sunyi, air mata bukan lagi tanda kelemahan, tetapi penyucian. Ia membersihkan sisa-sisa ego yang masih bersembunyi di balik doa-doa. Setiap air mata menjadi saksi bahwa ada sesuatu di dalam diri yang sedang meleleh, sedang dilepaskan, sedang dimurnikan. Saat air mata berhenti, yang tersisa hanyalah kedamaian. Bukan kedamaian yang dibuat, tapi yang dianugerahkan. Itulah tanda bahwa ruh mulai mengenali irama kehendak Allah dan berdansa lembut di dalamnya. Tidak ada perlawanan, tidak ada keinginan untuk mengubah, hanya penerimaan yang begitu dalam hingga membuatnya menyatu dengan setiap gerak semesta. Dan ketika kesunyian itu telah benar-benar menjadi bagian dari dirinya, maka hidupnya berubah menjadi zikir yang hidup. Ia tidak perlu lagi mengulang nama Allah dengan suara, karena setiap hembus napas sudah menjadi panggilan itu sendiri. Dunia boleh ribut, tapi di dalam dirinya selalu ada keheningan yang abadi. Tempat Allah bersemayam, tempat segala makna bermula. Itulah rahasia tertinggi dari sunyi. Ia bukan ketiadaan, melainkan kehadiran yang sempurna. Di dalam sunyi, seseorang tidak lagi sendirian. Ia telah kembali ke asalnya, menjadi satu dengan kehendak Allah yang diam, namun menggerakkan segalanya. Bab 4. Cahaya di balik gelapnya ujian. Ada masa di mana langit kehidupan terasa begitu berat dan jiwa seolah berjalan di tengah kegelapan tanpa arah. Dalam keadaan itu, manusia sering merasa ditinggalkan, seolah doa-doanya hanya memantul pada dinding sunyi tanpa jawaban. Namun justru disitulah rahasia besar tersembunyi. Gelap bukan pertanda Allah menjauh, melainkan caranya memurnikan pandangan ruhani agar mampu melihat cahaya yang tidak kasat mata. Dalam kegelapan ujian, Allah sedang menyingkirkan ketergantungan pada selain dirinya, agar hati belajar bersandar hanya kepadanya. Ketika segalanya terasa hilang, yang tersisa hanyalah Dia, dan disitulah sebenarnya perjalanan spiritual sejati dimulai. Kegelapan adalah madrasah bagi jiwa yang ingin mengenal Allah tanpa syarat. Sebab di sana tidak ada lagi tempat bersembunyi. Nafsu, ambisi, dan topeng-topeng keakuan perlahan gugur hingga manusia berdiri dalam ketelanjangan rohani. Lemah, kosong, namun siap diisi dengan cahaya ilahi. Ketika seseorang menerima penderitaannya, bukan dengan keluh, tapi dengan kesadaran, maka setiap luka menjadi pintu pembuka makna. Setiap air mata menjadi jembatan menuju pengertian yang lebih tinggi. Ia mulai melihat bahwa di balik kesulitan selalu ada kasih sayang yang sedang bekerja secara diam-diam. Maka gelap tidak lagi ditakuti, karena ia tahu, di balik malam fajar pasti datang. Ruh yang telah melewati gelapnya ujian tidak lagi sama. Ia menjadi lebih lembut, lebih dalam, dan lebih tenang. Ia tidak lagi menuntut hidup untuk berjalan sesuai keinginannya, sebab ia telah melihat tangan Allah bekerja di balik setiap ketidakpastian. Ia tahu, bahkan kesedihan yang paling dalam pun tidak hadir tanpa izin, dan kehilangan bukanlah hukuman, melainkan penataan ulang jalan hidup agar semakin dekat kepadanya. Dalam pandangan makrifat, gelap dan terang hanyalah dua sisi dari satu kehendak yang sama. Keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk menuntun manusia menuju kesempurnaan. Mereka yang telah menemukan cahaya di balik gelapnya ujian, tidak lagi melihat penderitaan sebagai musuh. Ia menerimanya sebagai tamu yang membawa pesan rahasia. Terkadang, Allah menutup jalan agar kita berhenti dan menengadah. Terkadang, Dia menciptakan luka agar hati yang keras kembali lembut. Dan ketika seseorang belajar mencintai takdirnya, bahkan yang paling pahit sekalipun, maka ia telah menyentuh lapisan terdalam dari ketenangan rohani. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti, sebab segala yang terjadi hanyalah cara Allah menunjukkan bahwa Ia selalu ada, selalu dekat, selalu mengatur. Dan pada akhirnya, mereka yang mampu melihat cahaya di balik gelapnya, ujian akan berjalan dengan langkah yang berbeda. Tatapannya penuh kasih, ucapannya membawa kedamaian, dan kehadirannya menenangkan. Sebab ia tidak lagi hidup dari dirinya, melainkan dari cahaya yang telah menembus hatinya.
Ia menjadi seperti lentera di tengah malam. Tidak berteriak, tidak membakar, hanya bersinar lembut menuntun yang tersesat. Itulah tanda ruh yang telah menyatu dengan kehendak Allah. Ia tidak lagi menolak gelap, sebab ia telah menjadi cahaya itu sendiri. Bab 5. Fana dalam kehendaknya. Ada satu titik dalam perjalanan rohani di mana seseorang berhenti mencari, berhenti memahami, bahkan berhenti berharap. Bukan karena ia putus asa, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih halus dari harapan. Keheningan total di hadapan kehendak Allah. Di titik itu, aku perlahan lenyap, seperti lilin yang meleleh di hadapan matahari. Semua rencana, keinginan, dan rasa kepemilikan mulai memudar, digantikan oleh satu kesadaran. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendaknya. Ia masih hidup, masih berjalan, masih bernapas, tetapi yang menggerakkannya bukan lagi ego, melainkan arus lembut dari kehendak Allah yang mengalir melalui dirinya. Disinilah makna fana itu hidup, bukan sebagai hilangnya wujud, tapi sebagai lenyapnya keakuan yang semu. Fana bukanlah akhir dari keberadaan, melainkan awal dari keberadaan yang sejati. Ketika seseorang fana dalam kehendak Allah, ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhan. Ia menjadi saksi dari gerak ilahi dalam segala hal. Jika ia mencintai, maka itu bukan lagi cinta manusia, tetapi cinta Allah yang memancar melalui dirinya. Jika ia marah, maka kemarahannya pun mengandung rahmat, sebab tidak lagi berasal dari ego yang terluka. Ia menjadi seperti cermin yang bening, memantulkan kehendaknya tanpa menambah, tanpa mengurangi. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi rasa memiliki kebaikan atau kebenaran, karena semuanya hanyalah milik Dia yang tunggal. Dalam keadaan fana, waktu seolah berhenti. Masa lalu tidak lagi menggenggam, masa depan tidak lagi menakutkan. Yang tersisa hanyalah saat ini, momen yang menjadi tempat bertemunya kehendak Allah dan kesadaran hamba. Di dalam momen itu, segala sesuatu menjadi sempurna apa adanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih. Orang yang fana tidak lagi memaknai hidup dengan ukuran dunia, sebab ia hidup di bawah pandangan yang melampaui dunia. Ia melihat bahwa bahkan kesalahan dan dosa-dosanya dahulu pun hanyalah bagian dari perjalanan menuju pengenalan yang lebih dalam. Semua sudah diatur, semua sudah tertulis, dan semua mengarah pada satu tujuan, kembali kepadanya. Namun fana bukan berarti pasrah tanpa amal. Justru, dari kefanaan lahir amal yang paling murni. Ketika seseorang tidak lagi memiliki kepentingan pribadi, maka setiap perbuatannya menjadi zikir. Ia bekerja bukan untuk dunia, tapi karena dunia adalah ladang tempat kehendak Allah diwujudkan. Ia menolong bukan karena ingin dikenal, tapi karena dalam dirinya sudah tidak ada yang lain kecuali kasih Allah yang mendorongnya untuk memberi. Ia menjadi saksi hidup dari kalimat La ilaha illallah. Tiada yang bertindak selain Allah. Dalam pandangan fana, seluruh kehidupan hanyalah gerak satu tangan yang maha kuasa, dan manusia hanyalah gelombang di samudra kehendaknya. Dan ketika ruh mencapai kefanaan sempurna, ia akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada hanyalah kebersatuan yang lembut, seperti air yang kembali ke lautan, tanpa batas, tanpa nama. Ia tetap hidup di dunia, tapi dunia tidak lagi hidup di dalamnya. Ia masih berbicara, tapi yang berbicara adalah hikmah yang mengalir dari sumber ilahi. Disitulah puncak rahasia makrifat, ketika yang disebut aku tidak lagi ada, dan yang tersisa hanyalah Dia, satu, abadi, tak terpisah. Saat itulah ruh benar-benar menyatu dengan kehendak Allah, dan seluruh keberadaan menjadi zikir yang tak berujung. Bab 6. Nafas yang menyebut namanya. Ketika ruh telah melewati gelap, kesunyian dan kefanaan, maka setiap nafasnya menjadi zikir yang hidup. Ia tidak lagi perlu mengucapkan nama Allah dengan lidah, karena setiap hembusan napasnya telah menjadi panggilan itu sendiri. Di antara tarikan dan hembusan, ada ruang halus yang tak bisa dijelaskan. Ruang di mana kesadaran dan kehendak Allah bertemu dalam diam yang suci. Dalam setiap nafas ada penyerahan, ada kehadiran, ada cinta yang tanpa kata. Seseorang yang hidup dengan kesadaran ini tidak lagi bernafas untuk dirinya, tapi untuk Dia.
Nafasnya menjadi gerak alam, mengikuti irama kehendak semesta yang dikendalikan oleh sumber segala hidup. Zikir yang sejati bukanlah pengulangan suara, tetapi kesadaran yang terus hidup dalam diri, bahkan ketika mulut diam. Saat ruh menyatu dengan kehendak Allah, maka setiap gerak tubuh, setiap pandangan mata, setiap denyut nadi menjadi penyebutan namanya tanpa henti. Ia tidak berzikir karena perintah, tapi karena ia telah menjadi zikir itu sendiri. Dalam dirinya tidak ada lagi pemisahan antara yang berzikir dan yang dizikiri. Ia adalah cerminan dari kalimat hu, kehadiran yang terus bergetar di antara wujud dan ketiadaan. Di dalam kedalaman ini, hidup bukan lagi serangkaian peristiwa acak, melainkan tarian lembut antara ruh dan Rabb-Nya. Mereka yang hidup dengan nafas yang sadar kepada Allah akan merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Setiap angin terasa membawa pesan cinta, setiap suara menjadi lantunan zikir, setiap detik menjadi pengingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari genggamannya. Ia menatap langit dan melihat kebesarannya, menatap dirinya dan menemukan jejak yang sama. Dalam kesadaran itu, tidak ada hal yang profan, semuanya menjadi sakral. Bahkan diamnya menjadi ibadah, bahkan tidurnya menjadi pengabdian. Inilah keadaan ruh yang telah mengenal kehendak Allah secara langsung, tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu pembuktian. Nafas adalah anugerah paling lembut dari Allah yang sering manusia abaikan. Ia adalah tali penghubung antara dunia jasad dan dunia ruh. Ketika manusia bernafas tanpa sadar, ia hidup di permukaan kehidupan. Tapi ketika ia mulai bernafas dengan kesadaran, ia menyelam ke kedalaman hakikat. Setiap tarikan menjadi penerimaan, setiap hembusan menjadi penyerahan. Dan di tengah dua gerak itu, ada kehampaan yang suci, tempat di mana kehadiran Allah terasa paling nyata. Disitulah ruh menemukan rumahnya, tempat ia tidak lagi mencari, karena yang dicari telah selalu bersama setiap nafasnya. Dan ketika seseorang telah hidup dalam kesadaran nafas ini, dunia tidak lagi mengikatnya. Ia bisa berada di keramaian tanpa kehilangan kedalaman, ia bisa bekerja tanpa kehilangan zikir. Nafasnya adalah zikir yang tidak pernah putus, detaknya adalah doa yang tidak pernah henti. Itulah tanda bahwa ruh telah menyatu sepenuhnya dengan kehendak Allah. Ia hidup bukan dari udara, tapi dari cinta yang menghidupkan udara itu sendiri. Maka selama ia bernafas, ia tidak akan pernah jauh dari Allah. Sebab setiap hembusan adalah bisikan lembut dari Sang Pencipta yang berkata, "Aku bersamamu dalam setiap nafasmu." Bab 7, Rahasia Cinta Ilahi. Ada cinta yang tidak datang dari dunia, tidak lahir dari pandangan mata atau sentuhan perasaan. Ia turun dari langit kesadaran, menembus hati yang telah dibersihkan dari segala selain Allah. Cinta ini tidak meminta apa-apa, tidak mencari balasan, bahkan tidak tahu kepada siapa ia harus diarahkan, sebab ia telah mengenali sumbernya. Ketika ruh menyatu dengan kehendak Allah, cinta menjadi bahasa yang paling dalam. Ia tidak lagi berupa kata atau perasaan, tapi keadaan. Cinta ilahi bukan sekadar rasa rindu kepada Tuhan, melainkan lenyapnya seluruh rasa kecuali Dia. Ia membakar ego, tapi menumbuhkan kedamaian. Ia menghapus keinginan, tapi menyalakan kehidupan. Inilah cinta yang tidak datang untuk dimiliki, tapi untuk mengembalikan manusia pada asalnya. Dalam cinta ilahi, yang mencintai dan yang dicintai menjadi satu. Tidak ada jarak antara keduanya, sebab cinta sejati adalah kesadaran bahwa segala cinta yang pernah dirasakan di dunia hanyalah bayangan dari cintanya. Orang yang telah disentuh oleh cinta ini tidak lagi mencari kebahagiaan dari manusia, karena kebahagiaannya telah menyatu dengan kehendak Sang Kekasih. Ia melihat penderitaan pun sebagai bentuk kasih yang tersembunyi, sebab ia tahu setiap luka adalah jendela agar cinta itu bisa masuk lebih dalam. Cinta ilahi tidak membuat seseorang buta, tapi justru membuka matanya terhadap keindahan yang tidak pernah pudar. Ia mencintai segala sesuatu bukan karena bentuknya, tapi karena melihat wajah Allah di balik segalanya. Ketika cinta ilahi mulai bersemi di dalam ruh, maka setiap tindakan menjadi ibadah. Menyapa, memberi, bahkan diam, semuanya menjadi wujud pengabdian. Ia tidak lagi mencintai karena keinginan, melainkan karena cinta itu sendiri telah menjadi dirinya. Ia menolong bukan karena kasihan,
tapi karena melihat dirinya di dalam yang lain. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena ia telah melihat bagaimana Allah menutup aibnya tanpa batas. Dalam keadaan ini, hidup menjadi sangat lembut. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanya cinta yang bekerja dalam berbagai bentuk, kadang dalam pelukan, kadang dalam perpisahan, kadang dalam diam yang penuh makna. Namun cinta ilahi bukanlah jalan yang ringan. Ia menuntut keberanian untuk kehilangan segalanya yang palsu. Karena untuk mencintai Allah sepenuhnya, seseorang harus rela kehilangan semua yang bukan dia. Itulah sebabnya, mereka yang benar-benar mencintai Allah akan diuji bukan untuk disakiti, tapi untuk disucikan. Diuji agar cintanya tidak lagi bercampur dengan pamrih, agar hatinya bersih dari kepentingan diri. Saat cinta sudah murni, maka yang tersisa hanyalah kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Kerinduan yang tidak memiliki arah, karena sudah menemukan rumahnya di dalam kehendak Allah sendiri. Dan pada akhirnya, cinta ilahi membawa seseorang pada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ia hidup dengan hati yang lapang, menerima segala sesuatu dengan kelembutan yang sama, baik manis maupun pahit. Sebab bagi hati yang telah mengenal cinta ini, tidak ada perbedaan antara anugerah dan ujian. Keduanya adalah cara Allah mencintai. Ruh yang telah menyatu dengan kehendaknya menjadi seperti lautan, menerima semua yang datang, tapi tidak pernah berubah jernihnya. Ia mencintai karena itu fitrahnya, bukan karena alasan. Dan disitulah rahasia cinta ilahi terungkap. Ketika seluruh kehidupan menjadi satu kalimat yang hidup. Allah mencintai melalui diriku dan aku mencintai karena Dia. Bab 8. Diamnya wujud, bergeraknya rahasia. Ada saat ketika manusia berhenti merasa perlu menjelaskan apapun, ia tidak lagi sibuk meyakinkan dunia, karena hatinya telah yakin kepada yang tak terlihat. Diamnya bukan karena tidak tahu, tapi karena telah mengetahui terlalu dalam untuk diucapkan. Ruh yang telah menyatu dengan kehendak Allah tidak lagi memamerkan pengetahuannya, sebab ia tahu bahwa hakikat tidak dapat dijelaskan, hanya dapat dihadirkan. Dalam diamnya ada getar kehidupan yang halus, seperti angin yang tak terlihat namun menggerakkan daun, seperti cahaya yang tak bersuara tapi menghidupkan warna. Inilah diam yang bukan hampa, melainkan penuh dengan kehadirannya. Ketika seseorang telah mencapai kesadaran ini, tindakannya menjadi sederhana namun syarat makna. Ia tidak banyak berbicara, tapi setiap kata yang terucap membawa kesejukan. Ia tidak menuntut dihormati, tapi siapapun yang mendekat kepadanya merasa tenteram. Itulah tanda bahwa rahasia ilahi telah berdiam di dalam dirinya. Ia menjadi saluran di mana kehendak Allah mengalir tanpa gangguan ego. Ia hidup dalam dunia, namun tidak tersentuh oleh hiruk-pikuknya. Ia berjalan di bumi, namun jiwanya melayang dalam keheningan langit. Diamnya bukan keterpaksaan, melainkan bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan pada kesempurnaan ciptaan Allah. Ruh yang telah mengenal diam sejati akan memahami bahwa kehidupan ini selalu bergerak, namun di balik semua gerak itu ada wujud yang tidak pernah berubah. Gerak adalah bayangan, sedangkan wujud adalah sumbernya. Ketika seseorang melihat gerak tanpa lupa kepada wujud, maka ia melihat Allah dalam setiap detik keberadaan. Ia melihat tangannya dalam pekerjaan manusia, kehendaknya dalam takdir, kasihnya dalam setiap pertemuan dan perpisahan. Maka hidupnya menjadi saksi dari kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajahnya. Di dalam diam itu ia menyaksikan gerak rahasia yang tidak pernah berhenti. Allah yang terus memperkenalkan dirinya melalui segala sesuatu. Diam yang sejati bukan berarti berhenti berbuat, tapi berhenti menentang. Ia masih bergerak, masih bekerja, masih berbagi, tapi tanpa kebisingan batin. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Karena ia tahu, setiap kejadian adalah bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar hasil, sebab ia sudah menyaksikan bahwa hasil pun adalah kehendak yang telah ditentukan. Dalam diamnya, ia menyaksikan Allah bekerja melalui dirinya dan melalui segala yang ada. Ia tidak lagi terpisah, tidak lagi menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari simfoni itu sendiri. Senyap tapi penuh makna, dan pada akhirnya
Diam menjadi puncak dari semua perjalanan ruhani. Sebab di dalam diam, tidak ada lagi doa, tidak ada lagi permintaan, tidak ada lagi pencarian. Yang ada hanyalah penyaksian. Seseorang yang telah mencapai diam sejati hidup dalam kesadaran yang selalu hadir. Setiap detik baginya adalah kebersamaan dengan Allah. Ia tidak menunggu tanda, karena seluruh semesta telah menjadi tanda itu sendiri. Diamnya bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak bergantung pada kata, tapi pada kehadiran. Di sanalah ruh benar-benar menyatu dengan kehendak Allah. Tak terpisah, tak berbatas, tak terucapkan, namun nyata, senyap, dan abadi. Bab 9. Kembali ke titik asal. Ada titik dalam perjalanan ruhani di mana semua pencarian berhenti. Bukan karena tujuan telah dicapai, tetapi karena pencari menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar pergi dari sumbernya. Semua perjalanan batin, segala zikir dan tafakur, segala tangis dan harap, ternyata hanyalah lingkaran yang membawa dirinya kembali ke titik awal, ke keadaan suci yang telah Allah titipkan sejak ia ditiupkan ke dalam rahim. Di sanalah ruh menemukan ketenangan yang tak terguncang oleh dunia. Ia menyadari bahwa semua pengalaman, baik manis maupun getir, hanyalah cara Allah mengantarnya pulang. Maka ketika ruh kembali ke titik asalnya, ia tidak merasa menang, tidak pula merasa kalah. Ia hanya tersenyum dalam diam, sebab ia tahu, dari awal hingga akhir, semuanya adalah perjalanan di dalam dirinya. Ruh yang telah kembali ke titik asal memandang kehidupan dengan pandangan yang jernih. Ia tidak lagi melihat perbedaan antara naik dan turun, antara diberi dan diambil. Semua itu hanyalah gelombang yang menari di atas samudra yang sama. Ia tidak lagi menyebut dirinya sebagai aku, karena kata itu terlalu sempit untuk menampung keluasan kesadarannya. Dalam dirinya hanya tersisa rasa hadir, hadir bersama Allah, hadir di dalam Allah. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda, karena tanda itu telah menjadi dirinya. Ia tidak lagi menunggu jawaban, sebab ia telah menjadi jawaban itu sendiri. Kembali ke titik asal bukan berarti mundur, tapi pulang ke kesadaran awal yang murni, tempat segala kehendak hanyalah kehendak Allah semata. Dalam keadaan itu, dunia tampak seperti bayangan yang indah. Ia masih bisa mencintai, tersenyum, menangis, dan berinteraksi seperti manusia lain, tapi hatinya tetap diam dalam keabadian. Ia hidup seolah di dua dunia sekaligus. Di bumi ia berjalan, di langit ia menetap. Setiap langkahnya adalah zikir, setiap ucapannya adalah doa, setiap tatapannya adalah kasih. Orang yang melihatnya mungkin menganggap ia manusia biasa, namun di balik ketenangannya mengalir samudra kesadaran yang luas. Ia tidak lagi dikuasai oleh masa lalu atau masa depan, sebab ia hidup di hadirat Allah yang selalu sekarang. Itulah keindahan tertinggi dari kepulangan. Ketika waktu kehilangan maknanya, dan hanya kehadiran Allah yang tersisa. Mereka yang sampai pada titik ini tidak lagi merasa memiliki kehidupan, sebab mereka telah menjadi kehidupan itu sendiri. Nafasnya menjadi bagian dari irama alam, jantungnya berdetak seirama dengan kehendak langit. Ia tidak mengatur, tapi teratur. Ia tidak berusaha, tapi segalanya berjalan. Dalam dirinya tidak ada lagi pertentangan, hanya kesatuan yang lembut. Ia tidak memisahkan antara ibadah dan dunia, antara sakral dan biasa, karena ia melihat semua berasal dari satu sumber yang sama. Ia telah kembali, bukan ke tempat, tapi ke keadaan. Keadaan di mana Allah adalah segala yang ada, dan dirinya hanyalah cermin tempat Allah menampakkan diri. Dan ketika ruh telah benar-benar kembali ke titik asal, ia akan memahami satu rahasia terakhir, bahwa semua perjalanan bukanlah tentang menemukan Allah, melainkan tentang mengenali bahwa sejak awal, tidak pernah ada jarak antara dirinya dan dia. Ia akan tersenyum dalam hening, menyadari betapa panjang jalan yang ia tempuh hanya untuk menemukan bahwa Allah selalu bersamanya. Di setiap helaan nafas, di setiap getar hati, di setiap detik keberadaan. Maka berakhirlah pencarian, bukan dengan ledakan pengetahuan, tetapi dengan kelembutan kesadaran. Ruh pun beristirahat di pangkuan kehendak Allah, diam, tenang, dan abadi di dalam pelukan asalnya. Bab 10. Sir tertinggi ketika ruh menyatu dengan kehendak Allah. Ada rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata,
hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah melebur dalam cahayanya. Sir tertinggi itu bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, bukan pula tentang memperoleh kekuatan gaib atau mukjizat, melainkan tentang lenyapnya kehendak diri dalam lautan kehendak Allah. Saat itu, segala sesuatu terjadi bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena Allah menghendaki melalui dirinya. Ia tidak lagi berkata, "Aku ingin," sebab yang tersisa hanyalah Allah berkehendak. Inilah puncak perjalanan ruhani, ketika manusia menjadi alat bagi kehendak ilahi, tanpa ambisi, tanpa pamrih, tanpa rasa memiliki. Ia seperti angin yang berembus karena diperintah, seperti cahaya yang bersinar karena dititahkan. Tidak ada lagi jarak antara yang diperintah dan yang memerintah. Keduanya menyatu dalam kehendak yang satu. Dalam keadaan ini, rahasia kehidupan terungkap dengan lembut. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian atau penderitaan, melainkan sebagai cermin dari kasih Allah yang tiada bertepi. Apapun yang datang, baik kesedihan, kehilangan, atau kebahagiaan, semuanya diterima dengan keheningan yang dalam, sebab ia tahu tidak ada satupun yang keluar dari izin Allah. Bahkan ketika ia menangis, air matanya bukan penolakan, melainkan bentuk kepasrahan yang suci. Ia tidak menentang takdir, karena ia telah menjadi bagian dari takdir itu sendiri. Ia tidak lagi berdoa agar sesuatu berubah, melainkan agar ia senantiasa menjadi saluran bagi kehendaknya yang suci. Inilah saat di mana doa dan jawaban melebur menjadi satu napas yang sama. Ruh yang telah menyatu dengan kehendak Allah memancarkan cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak perlu berbicara tentang makrifat, sebab kehadirannya sendiri menjadi pelajaran. Orang yang dekat dengannya merasakan kedamaian tanpa tahu mengapa. Ia tidak memerintah, tapi alam seakan tunduk padanya, bukan karena kekuasaan, melainkan karena keselarasan. Ia menjadi seperti matahari, tak pernah meminta untuk disembah, tapi memberi kehidupan bagi segala yang disentuh cahayanya. Ruh yang demikian tak lagi membutuhkan pengakuan, sebab pengakuan itu telah lenyap bersama keakuannya. Ia menjadi tempat Allah memantulkan kemuliaannya, menjadi saluran bagi kasih dan kebijaksanaannya yang tiada akhir. Namun, penyatuan ini bukan berarti ia menjadi Tuhan, sebab tiada makhluk yang dapat menyamai Sang Pencipta. Ia hanya menjadi kosong dari dirinya sendiri sehingga Allah memenuhi kekosongan itu dengan kehendaknya. Seperti gelombang yang menyatu kembali dengan samudra, ia tetap ada, namun tidak terpisah. Ia hidup di dunia tapi tidak tertarik olehnya, berjalan di bumi tapi hatinya di langit. Ia makan, tidur, tertawa dan berbicara, namun semuanya mengalir dari sumber yang satu. Dalam dirinya tidak ada lagi aku dan engkau, yang tersisa hanya Dia. Itulah sir tertinggi yang tidak dapat dijelaskan oleh akal, hanya dapat disingkap oleh hati yang telah benar-benar tunduk. Dan di akhir segalanya, ruh itu hanya berbisik dalam hening, tiada daya dan upaya kecuali dengan kehendak-Mu ya Allah. Tidak ada lagi kebanggaan akan perjalanan panjang yang telah ia lalui, sebab semua langkah itu hanyalah kehendak Allah yang menuntunnya pulang. Ia kini menjadi saksi dari kebenaran yang hakiki, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bergerak kecuali karena Dia. Dalam kesadaran itu, ia menemukan ketenangan abadi. Ruhnya beristirahat dalam kehendaknya, menjadi bagian dari irama semesta yang memuji tanpa suara, sujud tanpa bentuk, mencinta tanpa batas. Itulah sir tertinggi, ketika manusia berhenti menjadi sesuatu dan kembali menjadi tiada, agar Allah lah yang menjadi segalanya di dalam dirinya. Pada akhirnya, semua perjalanan batin akan bermuara pada satu kesadaran, bahwa tiada daya, tiada kehendak, tiada kehidupan, selain karena Allah. Ketika kau sampai di titik itu, tak ada lagi aku yang tersisa, hanya Dia yang selalu ada. Diamlah sejenak dan biarkan ruhmu mendengar panggilan itu. Kau sedang pulang, bukan ke tempat, tapi ke asalmu, kehendak Allah sendiri.